Selamat malam Mitra Guru Dana. Saya host Guru Dana pada malam hari ini sudah kedatangan tamu dua orang ya, satu dari ujung utara Belanting. Ya dengan Mas Budi ya. Ya, Budi. Oke, Budi Hartono, Budi Setiawan, Budi Setiawati. Ya, Budi setia kawan. Setia Setia kawan. ada kawan. Oh, setia ada kawan. Oke, baik. Sehat Mas Budi ya. Ya, sehat. Oke, baik. Kemudian dengan satu lagi narasumber saya yang super pada malam hari ini, Mas Ali dari Jeruaru, kalau nggak salah Mas Ali ya? Oke. Dari Jeruaru. Kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, ini bagaimana nih tahun baru, momen yang kemarin tuh di Tahun- mana? Tahun baru tidak kemana-mana karena anginmu melahap saja. Oh, Dimarahi gitu juga sama ibu pergi kemana-mana. Oh, pergi kemana-mana ya karena mungkin apa namanya cuaca yang enggak begitu bersahabat ya di tahun Ya. baru. Namun meskipun begitu kan tetap kan beraktivitas tahun baru Ya, atau tetap. hanya sekedar di rumah atau kos gitu. Ya, buat acara bersama teman-teman untuk merayakan tahun baru. Oke. Ya, oke. Teman SMA, kuliah. Ini kan sudah kuliah semester berapa Mas Budi? Ya, sudah semester 3. Semester 3 ya? Ya. Oke, baik. Ngambil jurusan apa? Jurusan bahasa Inggris awalnya dulu mau ambil pariwisata ya, soalnya sama dengan jurusan ketika SMK, tapi lebih tertarik pada bahasa Inggris, mendalami bahasa Inggris itu. Oke. Kira-kira kalau apa ya berbicara bahasa Inggris gitu ya. Nah, ini alumni kan? Ya, Alumni alumni bahasa Inggris. Apa sih suka dukanya gitu belajar bahasa Inggris? Sementara sih yang saya paham dulu banyak orang apa namanya tidak ngambil bahasa Inggris itu karena itu katanya ndak Ya, agamis banyak. gitu. Ya, sulit nah, itu juga, ya, sulit gitu gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana itu kalau Mas Ali? Ya, jadi kalau membahas terkait bahasa Inggris, suka dukanya banyak banget lah. Pertama mungkin dari dukanya biar happy ending gitu ya. Oke. Kalau dukanya ya mau nggak mau tidak ada pilihan lain, jadi harus tetap menghafal vocabulary kan, Oke, kosakata gitu ya. dan itu pun yang dihafal kan tidak sedikit, harus ribuan untuk bisa berbahasa Inggris dengan lancar lah atau fluent gitu. Jadi itu yang bagi saya pribadi yang sangat berat banget karena harus menghafal, belum lagi kalau di bahasa Inggris kan untuk menghafal kosakata saja harus 3 bukan satu. Oh, iya, iya. Kata kerja pertama, kedua, ketiga Oke, gitu ya. baik. Terus belum lagi kita akan membahas tentang grammar karena jauh banget. Mungkin kalau bahasa Indonesia nggak perlu belajar banyak ya. Kita nggak perlu belajar grammar karena bisa belajar melalui lingkungan. Tetapi kalau bahasa Inggris kan ya orang tua saya aja ngomong bahasa Sasak. Iya. Jadi bahasa Inggris itu adalah bahasa ketiga, bukan bahasa kedua. Jadi akan sulit banget. Belum lagi kita harus lancar dulu bahasa Indonesia, baru terus belajar bahasa Inggris. Oh, iya. Gitu. Oke, nah jadi itulah kira-kira dukanya ya. Nah, jadi kita yang bahasa Inggris itu bukan sebagai bahasa pertama atau kedua Ya, kan. tetapi kalau happy-nya gitu ya. Kalau udah bisa bahasa Inggris itu kayak rada-rada sedikit sombong gitu. Oh, Karena oke. kita nggak- Jadi Oke. kita bisa menipu dengan halus. Oh, Bilang saja oke. kita ngomong apa nanti orang nanyain apa artinya, bilang saja B gitu. Oke. Itulah. Ya, karena mungkin banyak orang yang tidak paham gitu Iya, ya. tetapi maksud saya itu sebagai candaan saja. Oke. Ya, baik. Kalau misalkan nih saya mau lempar ke Mas Budi aja nih. Kalau misalkan orang apa namanya berpendapat gitu ya, memang saya terlahir itu memang saya tidak punya apa namanya bakat untuk berbahasa Inggris. Kira-kira kalau Mas Budi itu sepaham enggak ya? Sepakat enggak dengan apa namanya dengan omongan orang seperti itu? Jadi kan dulu kalau saya berkaca ya di pengalaman itu memang saya itu tidak bisa berbahasa Inggris gitu karena memang tidak punya skill itu. Nah, jadi sepakat enggak misalkan Mas Budi kalau orang bilang begitu? Menurut saya sih kalau kita misalkan terakhir tidak bisa bahasa Inggris, tapi kalau kita belajar pasti akan bisa. Contoh saya dulu ketika SMP bahasa Inggris tuh bahasa pelajaran yang paling saya nggak sukai. Karena seperti kata Bung Ali, Ah, banyak kosakata pertama, kedua, dan ketiga itu, yang harus- dan harus menghafal rumus. Dan gurunya dulu juga mengajarkan kebanyakan pakai grammar, subject plus verb plus inilah. Nggak asik Jadi gitu ya, jadi kita itu bingung, nggak bisa speaking juga. Pokoknya pelajaran yang saya nggak sukai dulu. Namun ketika SMK ada namanya itu di SMK kelas kuantum. Nah ya, jadi kelas kuantum ini khusus untuk belajar bahasa Inggris. Nah dari sana teknik gurunya mengajar tuh keren sekali. Saya suka tekniknya mengajar. Mulai dari dia tuh lucu, dia tuh kadang juga serius, tapi
seru banget. Di malamnya kita nonton film, pokoknya seru belajar bahasa Inggris. Sehingga lama kelamaan seiring berjalannya waktu saya suka bahasa Inggris. Nah, tapi banyak kesulitan saya dulu ketika belajar. Seperti inilah grammar, lama kelamaan tapi bisa. Oh iya ya. Ya ini kalau misalkan apa ya Budi ya, kalau kita lihat kan saat-saat ini kalau kita mau skip ya. Nah jadi orang ini lagi apa namanya lagi boomingnya orang berbicara tentang pariwisata. Nah kira-kira ada enggak sih apa korelasinya gitu kaitannya antara punya kemampuan berbahasa Inggris itu dengan konteks pariwisataan. Karena sekarang itu hampir itu ya di warung-warung kopi, kemudian di beberapa kafe itu orang berbicara tentang pariwisata. Nah, itu kalau dari sisinya Mas Budi tuh jadi ada ndak kira-kira itu kaitannya antara skill kebahasaan itu misalkan bahasa Inggris itu dengan dunia pariwisata. Ya, ya, tentu saja memiliki kaitan. Ketika kita belajar bahasa Inggris, kita akan bertemu dengan wisatawan luar negeri gitu. Baik. Misalkan di Gili Trawangan, banyak itu wisatawan yang berpergian ke Gili Trawangan yang dari luar negeri. Nah, jadi bahasa Inggris ini dengan bahasa Inggris kita bisa menyambut atau kita juga bisa melakukan konversasi dengan bule-bule tersebut. Jadi sangat berkaitan. Kalau saya ke Mas Ali nih. Nah, saya tahu kan di daerah selatan itu kan potensi sekali tuh Iya, daerahnya. benar. Kan tidak hanya rentetan bukit yang bisa ditawarkan itu sebagai daya tarik wisata ya. Iya. Ya, namun juga kan ada hamparan pantainya yang begitu luas, kemudian ada daerah mangrove-nya juga. Itu kan sebagai Daya tarik tersendiri. daya tarik dari potensi alam yang dimiliki. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Ali tuh jadi peluang pariwisata itu ke depan itu seberapa berpeluangkah, seberapa besarkah? Jadi optimis enggak Mas Ali misalkan kalau melihat pariwisata itu ke depan bisa membantu masyarakat lokal kita itu untuk hidup lebih baik kira-kira? Iya, kalau menurut saya pribadi, potensi pariwisata di kawasan selatan ya, pantainya gokil banget. Jadi potensinya besar lah gitu untuk dikembangkan. Hanya saja meskipun ya banyak spot-spot yang bisa dijadikan sandaran pariwisata di sana, namun ya kritikannya hingga saat ini masih dengan aksesibilitas, keamanan masih menjadi ya isu lah. Jadi banyak Begitu. PR lah seharusnya Iya. ya. Oke. Tapi kan bukan berarti dengan banyaknya hambatan itu terus serta-merta membuat misalkan semangatnya Mas Ali sama kawan-kawan itu kan berarti di sana tidak kan? Tidak sama sekali tentunya. Karena pengembangan pariwisata juga membutuhkan tahap, tidak instan kan. Harus membutuhkan proses panjang, apalagi kebijakan ya pemerintah menjadikan ya destinasi di bagian selatan salah satu KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional gitu ya. Jadi memang sudah direncanakan untuk dikembangkan. Hanya saja aplikasinya ya belum saat ini, belum masif. Ya kan, tapi memang kalau kita lihat-lihat kan kalau dibandingkan misalkan dengan Bali itu wajar. Ya. Kenapa? Karena Bali kan lebih dulu Iya, berkembang. memang sejak potensi Bali kan memang sudah diprediksi dari zaman Belanda. Iya, memang sudah diperkenalkan dari zaman Belanda. Jadi pembangunan pariwisatanya kan sudah cukup lama, nggak mungkin lah kita akan tiba-tiba Ya, sama, begitu ya. mengejar seperti Bali, kan butuh tahapan yang panjang. Oke, baik. Kalau misalkan Mas Budi nih, kapan sih Mas Budi itu misalkan melakukan aktivitas wisata, misalkan ketika apa gitu? Oh ya, tentunya ketika hari-hari besar, contohnya Iya. ketika setelah Idul Fitri kita berpergian pertama ke rumah silaturahmi, ke rumah keluarga. Nah, setelah itu berwisata ke wisata. Setelah itu kita berwisata ke tempat-tempat yang sudah ada di Lombok. Oke. Ya, saya jarang berwisata ke luar, Lombok aja gitu. Oke, kalau Mas Budi nih, kan banyak tuh destinasi ya, ada pantai, kemudian ada gunung. Yang menjadi favoritnya Mas Budi itu kalau misalkan mau melakukan aktivitas wisata itu kemana saja? Oh, menurut saya favorit saya itu berpergian ke daerah-daerah Sembalun yang ada bukit-bukitnya gitu. Oh, di pegunungan. Ya, Oke, pegunungan. Nah, pegunungan, oke. sudah beberapa kali saya itu pergi ke Bukit Pegasingan. Oke. Nah, seru banget pokoknya. Kita bisa melihat hamparan sawah yang hijau dari atas, dan kita bisa menikmati
indahnya pagi gitu. Oke. Oh, berarti itu nginep kemudian apa namanya camping gitu Ya, camping bersama Oke. teman-teman. Berarti ada apa namanya areal ya, jadi Ya. camping ground lah gitu ya. Oke. Kalau Mas Ali itu favoritnya mana? Ah, saya sih lebih suka ke spot-spot yang agak hijau gitu ya. Oke, Pantai, berarti ya bukit maksudnya bukit bukit. ya, gunung Ya, lagi. favorit saya untuk saat ini Gunung Rinjani lah. Gunung Rinjani. Karena dari sisi pemandangan terus seperti yang Budi juga katakan, ya bisa sunrise bisa sunset kalau di gunung kan karena lokasinya tinggi. Oke. Jadi dua-duanya dapat, bukan hanya sunset tetapi sunrise juga kan Oke. gitu. Nah, kan kalau Mas Budi tuh kalau saya tanya misalkan apa namanya? Apa alasannya untuk dia melakukan aktivitas wisata kan dia itu ketika ada momen libur. Iya. Nah, kalau Mas Ali tuh apa kira-kira alasan mendasar itu untuk melakukan kegiatan wisata? Oh, kalau selagi muda ya. Eh, Jadi ya, ada banyak alasan Banyak alasan. sebenarnya Oke. dan Ya kalau bisa itu milih dua lah, jangan apa jadi semua. Oke. selagi sebagai pemuda hujan dan badai bukan jadi hambatan untuk berwisata. Berwisata gitu ya. Ya, karena kalau di kebetulan teman-teman rumah kan suka camping, jadi terbawa arus mungkin atau kami juga berinisiasi sendiri. Ayo kita camping ke pantai kadang-kadang. Karena memang asik gitu. Daripada di ruangan hanya itu melulu kan nggak ada inspirasi, ide stuck gitu. Jadi lebih baik yang mending Bersantai, keluar gitu ya sama teman-teman karena juga mendapatkan pengalaman baru, banyak hal yang bisa dilihat, diobservasi gitu ya. Jadi asik banget karena tapi saya pribadi lebih suka sama teman-teman cowok karena lebih praktis gitu, nggak ribet. Bagus. Oke, jadi itu menarik ya. Nah, kalau Mas Budi nih, misalkan ketika apa namanya melakukan apa suatu journey misalkan ya atau trip kegiatan wisata, kira-kira yang paling apa namanya sering Mas Budi lakukan itu dengan siapa? Kalau mau apa berwisata itu Ya, apakah dengan teman, keluarga atau siapa? yang paling sering sih dengan teman dekat gitu. Teman dekat ini yang soulmate atau yang maksudnya itu mungkin teman kampus atau apa gitu? Teman-teman, kadang teman kampus, kadang Oke. teman-teman yang di rumah. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, ketika hari-hari libur tuh kita berencana gitu, kita berencana kumpulin semua dari berapa biayanya, berapa apa yang harus dibawa, Oke. kita bikin rencana, terus kemana kita pergi gitu. Setelah itu kita baru pergi ke beberapa wisata seperti ada pegunungan. Oke. Nah, jadi itu ya, jadi bervariasi ya. Ya, Jadi bervariasi. motif orang melakukan kegiatan wisata, kemudian dengan siapa saja kita lebih nyaman bepergian, itu kan bervariasi tuh. Ya berdasarkan tentu preference masing-masing gitu ya. Kalau misalkan saya boleh meminta nih Mas Budi sama Mas Ali, bisa kira-kira sebutkan 3 kata ndak kira-kira yang merepresentasikan pariwisata. Apa sih 3 kata yang menurut Mas Budi dan Mas Ali itu lekang itu dengan kepariwisataan? Saya mulai dari Mas Oh, Ali deh ya. dulu. Mungkin 3 kata saja ya. Mungkin 3 kata, pakai quote saja ya. Oh, mau pakai Ya, quote pakai ya. quote Ya dah, saja. oke, silakan. Kalau quote saya untuk memotivasi pergi berwisata, alam ini terlalu indah untuk dilewati. Oh, gitu ya. Oke, jadi quote-nya adalah apa namanya ya berwisata Ya. itu ya jadi alam ini terlalu indah untuk dilewati. Jadi Iya. intinya harus Berwisata. berwisata. Oke. Kalau Mas Budi misalkan mau apa milih quote atau Milih quote saja. Apa quote-nya? Alasan saya untuk ke bukit itu, ya untuk sampai ke puncak itu kita butuh rintangan gitu. Oke. Untuk bisa menikmati indahnya puncak itu kita harus melewati batu terjal, banyak rintangan Banyak gitu. rintangan ya. Oke. Ya. Jadi intinya untuk apa namanya mendapatkan kebahagiaan itu kan perlu perjuangan gitu Nah, ya. itulah. Oke, gitu ya. Ya, terima kasih Mas Budi sudah apa namanya ngobrol santai sama Guru Dana pada malam hari ini. Mas Ali juga terima kasih jauh-jauh Sama-sama. datang dari Jeroaru dari ujung selatan gitu ya. Penghuni selatan. Ya hanya sekedar untuk mengobrol santai di channel Guru Dana. Ya, terima kasih mitra super yang berkesempatan menyaksikan channel ini. Jadi salam bahagia, semoga aktivitasnya lancar selalu. Saya Guru Dana dan kita akan ketemu di edisi berikutnya. Salam. Salam.